Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arif Mubarok dengan NIM 242101090004. Di sini saya akan memberikan laporan terkait media yang sudah saya kembangkan beberapa hari yang lalu, mulai dari nama medianya, fungsinya, bahan-bahan yang digunakan, alat-alatnya juga, dan sampai pada cara penggunaan media tersebut. Yang pertama itu ada nama media. Nama media yang saya kembangkan itu berupa infografis digital. Infografis digital itu adalah suatu media visual yang menyajikan informasi, data, maupun konsep dan dengan mengombinasikan seperti gambar, icon, teks, ataupun elemen visual lainnya dalam satu frame tersebut dengan tujuan untuk mempermudah informasi yang kompleks menjadi ringkas, sehingga audiens yang membacanya bisa menerima dengan baik dan dapat diserap dengan sangat baik juga. Dan yang kedua, itu ada bahan, alat, dan bentuk media yang saya kembangkan. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan infografis digital ini adalah kertas digital itu ukurannya A4. Yang kedua ada icon-icon, mungkin icon seperti hewan ataupun manusia kartun atau pohon dan lain-lain. Dan juga gambar, yaitu gambar-gambar tertentu yang memang sesuai dengan materi yang ada di dalam infografis tersebut dan juga teks yang ringkas. Sehingga dengan adanya bahan-bahan tersebut, penyajian materi yang saya ingin berikan kepada audiens itu gampang dipahami dan juga dapat diterima oleh semua audiens, baik dari kalangan anak-anak maupun dari kalangan remaja. Nah, untuk alat-alatnya itu ada, yang pertama adalah aplikasi itu sendiri, aplikasi pembuat media infografis itu sendiri, bisa melalui Canva ataupun yang lainnya. Nah, saya lebih proper ke Canva karena dari pembuatannya itu saya sudah familiar lah ya untuk media-media yang lainnya gitu ya, elemen-elemennya ataupun shape-shape-nya atau picture-nya apa aja itu semuanya saya sudah familiar, jadi saya lebih proper ke Canva. Nah, untuk yang kedua ada mungkin alat-alat digital ya, seperti HP ataupun laptop ya, iPad, itu tablet juga bisa. Jadi terserah, itu menyesuaikan. Kalau memang kalian lebih cozy-nya ke HP, ya boleh pakai HP atau ke laptop juga bisa. Kalau emang nyamannya tuh di laptop. Kalau saya sendiri lebih enaknya tuh di laptop sih, karena kalau di laptop itu yang pertama didukung oleh layar yang lebih luas ya. Karena dengan layar yang lebih luas kita bisa men-track ya, ada yang mana yang ada elemen visualnya dan juga bentuk-bentuk yang bisa saya kembangkan atau yang bisa saya lihat di depan layar tersebut. Kalau di HP kan biasanya lebih terbatas ya untuk penyajian ikonnya atau penyajian gambarnya itu kan lebih lebih simple. Jadi kayak kurang kurang ditunjukkan bagi saya. Terus yang bentuknya ya, yang ketiga itu bentuknya itu umumnya itu menggunakan posisi potret. Kalau memang landscape itu jarang saya temukan, tapi umumnya orang membuat infografis itu bentuknya potret. Kenapa potret? Karena kalau potret itu penyajian materi dari atas sampai bawah itu gampang untuk dilihat oleh semua audiens. Karena kalau bentuknya landscape, jadinya kan kayak penyajian materinya kan dari atas sampai bawah. Kalau misalkan landscape berarti kan penyajian materinya kan dari sini nih. Berarti kan terbatas nih. Untuk space-nya kan terbatas. Nah, jadi orang lebih proper ke bentuknya itu potret ya. Ya, kenapa nggak pakai landscape? Karena lebih enak aja kalau potret itu kan dari atas sampai bawah. Kalau landscape kan gini ya, jadi kayak kan orang kayak lihatnya tuh bukan infografis lagi, melainkan seperti PowerPoint sudah, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada fungsi dari infografis digital itu sendiri. Infografis digital ini memiliki banyak fungsi
dan bisa bermanfaat bagi pembaca infografis digital ini. Mulai dari yang pertama, itu ada menyederhanakan informasi yang kompleks. Jadi maksudnya adalah kita kan membaca informasi itu ya dari atas sampai bawah kan ya. Itu kan kompleks, kalimatnya kan mungkin agak sulit dipahami ya. Nah, infografis digital ini memiliki peran di situ. Perannya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ini jadi ringkas ya. Karena kalau kita mungkin baca yang kompleks ya, itu mungkin beberapa atau sebagian orang itu agak kesulitan memahami isi yang ada di materi tersebut. Sehingga orang yang kesulitan untuk memahami ini gak paham apa yang mereka baca. Sehingga akan mungkin membuang-buang waktu mereka untuk membaca, tapi mereka nggak paham arti di balik kalimat-kalimat tersebut. Nah, infografis digital ini berperannya yaitu untuk merubah informasi yang kompleks menjadi ringkas, sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan, baik dari anak-anak maupun remaja, ataupun orang tua pun juga bisa. Dan yang kedua itu juga ada meningkatkan daya tarik. Ya. Maksudnya adalah kita meng-create informasi dari infografis digital itu tidak hanya hitam putih, maksudnya adalah backgroundnya itu putih, teksnya itu hitam, enggak. Jadi itu juga ada kombinasinya, seperti gambar, icon, warna, dan juga teks yang lebih eye-catching ya, lebih coloring. Ya, jadi situ adalah daya tariknya, itu adalah daya tarik untuk audiens supaya mereka itu membacanya tidak jenuh atau tidak bosan dengan hanya menyajikan tulisan dan juga background yang putih. Itu kan terlalu terlalu monokrom ya. Jadi kita perlu memberikan sesuatu yang bisa mengengage audiens untuk membaca infografis digital kita supaya lebih menarik gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah menyampaikan data secara efektif. Ya, kita bisa di infografis digital ini memberikan seperti grafik, diagram, dan juga ilustrasi mungkin berupa video atau apa gitu ya. Itu supaya untuk menunjukkan perhubungan atau hubungan data atau perbandingannya itu ya, itu supaya lebih jelas aja. Supaya kita menjelaskan materi yang kita sudah buat sebelumnya itu lebih jelas, sehingga tidak ada yang namanya bias informasi lah gitu. Dan mungkin yang keempat adalah meningkatkan daya ingat. Jadi dengan informasi yang ringkas itu, kita semakin gampang untuk mengingat apa yang sudah kita baca dari A sampai Z itu ya, itu gampang untuk kita ingat, sehingga kita nggak mungkin untuk bingung setelah membacanya ini apa, untuk mengartikannya itu apa, kan kita nggak sampai tahu. Nah itu nggak ada, itu kita dapat insight-nya dari situ, dan mungkin juga bisa untuk long term-nya itu kita bisa ingat terus seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah cara penggunaan media infografis digital. Yang pertama, misalkan saya POV-nya jadi guru ya, itu saya akan membuat infografis digitalnya terlebih dahulu, atau menyiapkan infografis digital terlebih dahulu, karena infografis digital ini merupakan produk utama yang akan kita berikan kepada murid-murid dalam bentuk untuk bisa paham dengan materi yang saya jelaskan kepada murid-murid. Dan yang kedua, menampilkan infografis digital melalui proyektor, atau mungkin kalau ada kelas yang memang memiliki TV atau smart TV ya, itu bisa ditampilkan melalui TV tersebut. Atau mungkin kalau emang hanya ada proyektor ya tidak apa-apa, yang penting bisa untuk menampilkan infografis tersebut. Dan yang ketiga itu peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu informasi yang ada pada infografis, mulai dari judulnya atau dari materinya gitu ya. Itu juga sekalian kita menjelaskan. Yang keempat ini ya, keempat tuh sekalian kita jelaskan. Jadi murid-murid sambil memahami ya tadi, sambil mengamati informasi yang ada di infografis tersebut, juga kita memberikan penjelasan terkait
apa yang sudah kita tampilkan di depan kelas, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, atau mungkin dampak dari materi tersebut, dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Dan yang terakhir ya, itu kita bisa memberikan beberapa pertanyaan dari yang sudah kita jelaskan kepada murid-murid dari materi yang sudah ada pada infografis tersebut. Itu kita berikan pertanyaan, mungkin ya 1 atau 2 lah gitu. Jadi hanya untuk sebagai refleksi apa yang mereka pahami dari penjelasan kita dan infografis kita. Itu kita coba berikan pertanyaan supaya informasi yang kita berikan pada murid-murid itu dapat melekat dan sulit untuk hilangnya. Jadi lebih gampang aja untuk mereka nanti menjelaskan atau menemui kasus yang memang sama di materi tersebut. Baik, cukup sekian laporan pembuatan media infografis digital dari saya. Jadi kesimpulan yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah media itu ada banyak sekali jenisnya, mulai dari media visual, media non-visual, bahkan mungkin ada media campuran yang menggabungkan antara media visual dan juga non-visual. Nah, yang saya kembangkan itu adalah jenisnya adalah media visual dengan bentuk infografis digital. Kenapa saya lebih memilih atau lebih proper ke infografis digital? Karena pembuatannya itu lebih gampang dan juga memberikan kesan yang eye-catching dari coloring dan gambarnya itu ya, dari gambarnya, icon, dan juga elemen lainnya. Mungkin ada shape yang tertentu yang bisa membuat lebih eye-catching lagi ya. Nah, itu kita gampang untuk membuatnya. Sedangkan mungkin kayak video animasi atau PPT interaktif itu kan mungkin masih agak kesulitan ya untuk menambahkan animasi-animasinya gitu ya, mencari animasi-animasi tertentu yang memang cocok dengan materi tersebut, itu mungkin agak kesulitan. Nah, tapi dengan infografis digital ini lebih gampang untuk kita create. Mulai dari kita menambahkan icon, kita masukkan gambar, kita menambahkan font teks yang menarik gitu ya. Itu lebih gampang aja, yang ya itu bagi saya itu gampang jika ingin memberikan materi yang cepat gitu, tanpa adanya editing yang memang agak lebay atau gimana ya. Jadi seperti itu, dan juga banyak sekali yang bisa kita ambil ya, mulai dari fungsinya, manfaatnya, dan juga yang lainnya. Jadi semua itu ada fungsi dan manfaatnya masing-masing. Kalau misalkan infografis itu ada sendiri, animasi itu ada sendiri, dan PPT interaktif itu juga ada sendiri. Itu hanya hanya gambaran sedikit bagi saya terkait pengalaman untuk membuat infografis digital ini. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus lah ya, enggak. Semuanya itu bagus, hanya saja itu tergantung preferensi kita masing-masing. Kalau memang kita lebih proper untuk menggunakan video animasi, lebih enak gitu aja ya, itu kita nggak masalah. Yang jelas kita sesuaikan dengan preferensi masing-masing, kita enaknya di mana, kita lebih nyaman di mana, seperti itu. Ya, cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.